Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa ketakutan itu manusiawi. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan berbagai macam hal dan juga dari zaman. Tapi ingat bahwa kata Yesus bahwa kamu lebih berharga dari burung pipit. Shalom Ibu Bapak yang Tuhan Yesus cintai dan kasihi. Kita bersyukur karena hari ini kita diberi Tuhan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Kita masih bisa bekerja, melakukan banyak kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita dapat kesempatan untuk belajar satu tema yang penting adalah jangan takut. Nah, untuk itu saya baca satu ayat dari Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ada dua hal yang penting di sini adalah, pertama, Yesus mengingatkan kepada para murid untuk tidak takut kepada siapapun yang bisa membunuh tubuh. Ya, tetapi takutlah kepada Allah yang berkuasa atas tubuh, jiwa dan roh kita, yang menentukan kehidupan kita. Nah, kepada Abraham pun Tuhan katakan hal yang sama. Abraham, jangan takut. Musa juga Tuhan katakan jangan takut. Yosua Tuhan katakan jangan takut. Dan sepertinya ketakutan begitu manusiawi dalam kehidupan kita. Pasca kejatuhan, Kejadian pasal 3, kita melihat bahwa Adam dan Hawa menjadi sangat takut. Ya, mereka begitu takut sekali, sehingga seringkali ketakutan itu bahkan menguasai hidup mereka dan juga kita. Kita takut untuk banyak hal. Fakta bahwa ketakutan merupakan bagian dari emosi negatif selain marah dan sedih atau kecewa, maka ketakutan seringkali mendominasi kehidupan orang percaya, sekalipun kita sudah percaya, sekalipun kita sudah melayani, sekalipun kita sudah lama ikut Tuhan, seringkali ketakutan menghiasi perjalanan kita dan ini seringkali menjadi persoalan. Nah, ada banyak masalah, ada banyak ancaman, ada banyak pengalaman yang buruk, kadang-kadang kesulitan yang terjadi begitu berat. Kita khawatir dengan banyak hal dan ini membuat kita menjadi takut. Raja Saul pada posisi yang paling tinggi di Israel pun takut. Dia takut kepada Daud. Dia takut kepada dirinya sendiri. Mengapa? Karena Tuhan undur daripada Saul. Nah, nilai-nilai hidup kita, keyakinan kita, itu bisa menentukan kita mempercayai Allah atau kita terjatuh dalam fobia, dalam ketakutan. Ya. Takut dengan segala dimensinya, takut dengan segala aspeknya. Beberapa orang begitu takut kalau kemudian utangnya tidak bisa dibayar. Beberapa orang begitu takut untuk investasi karena situasinya tidak menentu. Beberapa orang takut anak-anak bagaimana masa depannya. Beberapa orang takut nanti suaminya berselingkuh dan segala macam. Ketakutan itu sesuatu yang manusiawi dan dapat terjadi, dapat menghinggapi siapapun dengan salah aspek dan dimensinya, dengan kadar dan derajat yang berbeda. Tapi ketakutan itu manusiawi. Dan Alkitab kepada kita dikatakan di teks ini, janganlah kamu takut kepada mereka yang berkuasa barangkali membunuh tubuh, tapi mereka tidak berkuasa untuk yang lain. Tetapi kalau kita mau takut, takutlah akan Tuhan. Hormatilah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya dalam kehidupan ini, baik tubuh, jiwa dan roh. Sehingga kalau kita harus takut, maka hanya kepada Tuhanlah kita takut, tapi tidak kepada manusia, tidak kepada masa depan, tidak kepada hal yang lain. Mengapa? Karena sehebat-hebatnya ketakutan itu di ujungnya, ketakutan tidak bisa membunuh kita. Yang bisa adalah Allah yang punya kehidupan. Dia yang punya kehidupan, yang kapan menentukan orang itu hidup, tapi kapan menentukan bahwa hidup kita akan diakhiri. Sehingga kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita harus hormati Tuhan, harus takut dan hormati Dia. Kenapa? Karena Dia yang memegang hidup dan mati kita. Dan hanya kepada Tuhan yang wajib kita takut, tapi tidak kepada yang lain. Termasuk orang-orang berkuasa untuk membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa untuk jiwa dan roh kita. Hal yang kedua adalah mengapa Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya tidak takut. Karena memang kita takut. Di dunia ini kita mengalami begitu banyak, saya bilang tadi, pengalaman yang buruk, kegagalan berkali-kali. Dan juga orang jahat itu banyak dan ada di mana-mana. Ada banyak sekali manipulasi, ada banyak sekali kebohongan. Hari-hari kita disuguhkan dengan berbagai drama
yang ada di medsos. Dan kalau kita baca, kita berdoa supaya kita tidak terbawa-bawa. Kita berdoa supaya kita bisa bijak membaca sebuah diksi, sebuah narasi. Kita harus berhati-hati membuat satu pernyataan. Hati-hati kita memposting ini dan memposting itu. Hati-hati kita berkomentar ini dan komentar itu. Kenapa? Karena salah-salah kita bertindak, kita bisa terjerat pada undang-undang ITE misalnya. Atau kita bisa terjebak pada hal yang lain. Sehingga kita harus hati-hati. Nah, di dunia ini, dunia pasca kejatuhan dalam dosa, orang sombong banyak, orang rakus banyak, orang yang ingin mencapai keuntungan, korupsi banyak, orang-orang memanipulasi data apa saja, membocorkan data kemana saja, padahal data itu rahasia. Untuk sebuah tujuan, untuk sebuah kepentingan. Dan di akhir zaman seperti hari-hari ini, kita dihadapi oleh berbagai macam kesulitan ekonomi, politik yang tidak stabil, konflik kawasan, konflik antara masyarakat satu dengan lain, konflik yang berlatar belakang agama aneh juga. Masa agama memunculkan konflik seharusnya membawa perdamaian. Kau membawa konflik, bahkan menjadi sumber kekerasan, sehingga orang saling membenci, saling membunuh karena agama. Dan ini mengerikan. Emangnya agama buat itu? Harusnya menawarkan damai, perdamaian, dan bukan sebaliknya. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Belum lagi dengan perang biologi, perang nuklir ini sangat berbahaya. Polusi, panas, ya semakin hari semakin hebat. Dan sekarang kita menghadapi virus, ya corona 19. Ada banyak sekali kesulitan. Ini satu dunia yang kita hadapi. Akhir zaman dikatakan bahwa situasi makin sulit. Ada banyak sekali kelaparan, di mana-mana gempa bumi dan berbagai hal terjadi. Dan dalam situasi itu, ketakutan itu seringkali menghinggapi dan membayangi perjalanan kita. Kemanapun kita akan dihinggapi oleh bayangan ini. Ketakutan selalu hadir dan selalu menggoda dan selalu membayangi kita. Karena apa? Karena kita hidup masih di sini. Kita tidak bisa ciptakan surga di sini, tetapi kita bisa hidup jauh dari ketakutan. Mengapa? Karena Yesus katakan, jangan takut. Dan ungkapan ini berlaku bukan hanya Abraham, bukan hanya buat Musa, bukan hanya buat Yosua, bukan hanya buat para murid Yesus, bukan itu Rasul Paulus. Yesus katakan kepada Paulus di Korintus, jangan takut, teruslah bersaksi dan jangan diam. Nah, kita juga hal yang sama mengalami. Tapi Yesus katakan jangan takut. Di dunia realitas seperti ini, tantangan kita untuk tidak takut menjadi hal yang sangat penting. Yesus katakan begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, dua gambaran ini, dua metafora ini menggambarkan kepada kita tentang satu hal yang sangat penting. Yang pertama adalah Tuhan mau mengatakan bahwa burung pipit itu, ya, dan rambut di kepalamu itu sama menggambarkan ide yang sama atau gagasan yang sama, yaitu sebenarnya tidak begitu bernilai. Ya, burung pipit itu kalau dijual 2 ekor seduit itu maksudnya murah sekali. Ya. Nah, tetapi ada pengkontrasan di sana. Segitupun Allah itu menjaga dan memelihara mereka, menjamin mereka. Sehingga Yesus katakan bahwa tidak ada seekor pun yang jatuh kecuali, ya dikatakan kecuali ya atas kehendak Bapamu. Jadi di luar kehendak Bapa tidak ada yang jatuh. Jadi burung pipit sebegitu tidak berharganya, tetap dipelihara, tetap dijamin oleh Bapa di sorga. Nah, rambut di kepalamu, saya tidak pernah menghitung berapa rambut di kepala saya, berapa banyak, kapan tumbuhnya dan kapan jatuh. Nah, saya tidak pernah menghitung dan bahkan tidak pernah tahu. Mungkin tidak ada orang yang pernah tahu juga. Dari sejak dia lahir, berapa banyak rambut yang sudah tumbuh dan berapa banyak rambut yang sudah rontok. Jadi baik tumbuh maupun rontok kita tidak tahu. Tapi dikatakan di ayat yang ke-30, dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Siapa yang menghitung? Tuhan. Siapa yang mengetahuinya? Tuhan. Sehingga hal yang paling kecil yang luput dari pengetahuan kita, luput dari perhatian kita, luput dari usaha kita untuk mengetahuinya, Tuhan tahu dan memberi perhatian untuknya. Jadi Yesus mengatakan bahwa ya, burung di udara yang pipit yang begitu kecil nilainya, toh diberi ya perhatian oleh Allah, diberi jaminan oleh Allah, ya dijaga, dan hanya bisa jatuh kalau atas seizin Bapa. Kalau tidak akan jatuh. Nah, rambut di kepala pun
sebegitu kurang berharganya. Karena itu kita tidak pernah memperhatikan. Kalau uang kita hitung, kalau emas kita perhatikan. Tapi rambut kita tidak pernah menghitung, bahkan rambut kita sendiri. Tapi Allah menghitung rambut kita dan tahu berapa banyak yang tumbuh dan berapa banyak yang rontok. Allah tahu. Artinya Allah begitu menaruh perhatian pada diri kita. Nah, ini menolong kita untuk apa? Menyadari bahwa kita tidak harus menjadi takut. Saya ingin menutup renungan saya dengan membaca ayat yang ke-31. Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Yesus mengatakan bahwa kamu lebih berharga. Yang bilang kita lebih berharga dari semua yang lain adalah Yesus. Dan itu benar. Nah, kita memiliki gambaran Allah, kita citra Allah, kita peta Allah. Sehingga sekalipun manusia jatuh dalam dosa, ya manusia masih bisa berkreasi. Dia bisa menciptakan banyak hal. Dan kalau kita lihat bahwa manusia menciptakan banyak hal untuk kehidupan dia. Dan apa yang terjadi bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa kita lebih berharga, jauh lebih berharga daripada burung pipit, maka kita bersyukur bahwa di mata Tuhan kita sangatlah berharga. Nah, ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, katakanlah begitu, maka ini sebuah kurikulum Allah untuk melatih kita, untuk mendidik kita, untuk mengajar kita supaya apa? Kita jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan manusia, jangan juga mengandalkan kepintaran kita, apalagi mengandalkan uang. Ya, mengapa? COVID-19 misalnya mengajarkan kita untuk sadar bahwa kita tidak sehebat yang kita duga. Mengapa? Karena satu virus kecil sudah mengancam seantero dunia ini. Dan berapa banyak biaya harus dikeluarkan oleh negara? Ribuan triliun untuk satu negara. Untuk apa? Untuk bisa membeli vaksin. Tapi itu juga tidak menjamin. Tapi masih lebih baik daripada tidak. Ingat bahwa kita begitu rapuh, kita begitu terbatas ketika berhadapan dengan hal-hal yang seperti ini. Artinya apa? Ya, kita harus tahu bahwa kita lebih berharga dari apa yang lain. Nah, seringkali kita menilai bahwa kita berharga atau tidak karena prestasi kita seolah-olah kurang di mata dunia. Seolah-olah uang kita tidak sebanyak seperti yang orang punyai. Lalu kita boleh membandingkan dan berpikir bahwa kita tidak berharga. Bahkan kita mengukur dari status sosial, mobil yang kita punya, alamat di mana, tinggal di mana, kekayaan yang kita miliki, deposito yang kita miliki, atau segala macam hal yang kita anggap sebagai nilai diri kita. Padahal Yesus katakan bahwa kamu lebih berharga, terlepas kita punya atau tidak punya. Yesus mengatakan kita begitu berharga. Di Mazmur pasal 23 dan Yohanes pasal 10, Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Tuhan itu gembala yang baik bagi kita. Dan dia mengenal kita, dia menuntun kita. Kadang-kadang di air yang tenang, kadang-kadang di padang yang berupa hijau, tapi kadang-kadang di lembah-lembah kekelaman. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus gembala kita, Tuhanlah gembala kita, sehingga kita tidak harus takut. Karena kita tidak kekurangan hal yang baik. Ketika Tuhan menjadi gembala, mari kita belajar. Ada tantangan, iya. Ada pergumulan, iya. Karena itu kita belajar untuk menjadi dewasa. Berkat-berkat Tuhan selalu tersedia. Mujizat Tuhan ada. Dan Tuhan memberi kita perlindungan. Tuhan memberi kita keamanan. Bahkan kita katakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Siapa yang mengorek biji mata Tuhan, berusaha dengan Tuhan yang berkuasa, yang menjaga kita. Sehingga saya mengatakan kepada kita bahwa ketakutan itu manusiawi. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan berbagai macam hal dan juga dari zaman. Tapi ingat bahwa kata Yesus bahwa kamu lebih berharga dari burung pipit. Sehingga apa yang terjadi bahwa kita harus membangun rasa harga diri kita. Bukan karena kita punya sesuatu menurut ukuran dunia. Bukan karena kita telah melakukan sesuatu menurut prestasi yang diukur oleh dunia. Tapi Yesus mengatakan kita berharga dan untuk itu kita berharga. Jadi mari kita belajar untuk membuang ketakutan. Karena ketakutan menjadi emosi negatif yang bisa merusak hidup kita. Selain kemarahan dan juga kesedihan. Dalam Yesus kita dengar apa yang dikatakan bahwa kita jauh lebih berharga daripada yang lain. Sehingga kita tidak perlu takut. Apalagi kita hancur karena menyimpan begitu banyak ketakutan. Jangan biarkan ketakutan merusak dan menghancurkan hidup kita. Karena iman dalam Yesus itu mengatasi semua ketakutan. Terus memberkati dan shalom. Amin.